그만. 여기서 끝이라고요? 나 못 참겠어. 하면은 안 될까? 뭘 그런 걸 물어봐. Halo teman-teman semuanya yang berada di seluruh penjuru dunia. Sebelum mulai film, saya mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim YouTube karena telah membantu saya mengambil alih akun Infinity Story ini dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Iya Ton, channel ini sempat diserang hacker dan mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati lagi dan memberi pengaman berlapis-lapis pada channel ini. Nah, kembali lagi di channel Infinity Story. Pada kali ini saya menceritakan seorang pria galau yang tiba-tiba bertemu dengan wanita aneh yang ingin meminta tinggal bersamanya. Oke, tanpa basa-basi kalian duduklah dengan santuy, lupakan beban hidup kalian sejenak, siap-siap masuk ke dalam alur film, dan kita mulai. Di awal film diperlihatkan pemeran pria bernama Giha yang sedang berbahagia saat itu karena mempunyai pekerjaan dan pacar yang cantik. Namun di saat dia sudah siap-siap berangkat kerja, pas sudah di kantor, dia dan karyawan lainnya malah mendapatkan surat PHK yang seketika membuatnya menjadi galau. Giha yang lagi sedih di PHK menelpon pacarnya untuk diajak ketemuan. Tapi pacarnya bilang dia tidak bisa datang karena ada urusan yang mendadak. Karena ngebet ketemu, dia pun mendatangi pacarnya ke apartemen. Yang sesampainya di sana, dia sangat curiga mendengar suara pertarungan di dalam apartemen pacarnya. Dan saat dibuka, ternyata benar pacarnya adu gulat dengan pria lain. Dimana hari ini Giha benar-benar ketiban sial, habis kena PHK, dan juga mendapati pacarnya berselingkuh. Dia pun seharian hanya menangis di ranjang. Yang tak lama kemudian datanglah temannya bernama Dongchul. Di sana Dongchul mentertawainya karena Giha menangis hanya karena masalah cewek. Daripada menangis semalaman, Dongchul pun mengajaknya curhat sambil minum-minum di kafe. 오늘 한번 눈물 안 날 때까지 마셔보자. Giha pun curhat ke Dongchul tentang semua hal sial yang dialaminya hari ini. Dimana setelah cukup puas dan mabuk, Giha pun kembali untuk pulang. Namun di depan kosnya Giha didatangi mantan pacarnya yang bermaksud mengembalikan barang-barang yang pernah diberikan Giha kepadanya. Dan esok pagi pun tiba. Di sana ada seseorang yang mengetuk pintu kosannya yang saat dibuka terlihat ada wanita cantik yang meminta bantuan untuk membawa kopernya ke atas, di mana wanita itu akan tinggal sementara bersebelahan dengan kosnya Giha. Kemudian wanita itu pun memperkenalkan dirinya bernama Siyong, dan karena sudah membantu dirinya, Siyong mengajak Giha untuk minum-minum bareng di sana. 제가 감사의 의미로 저녁 쌀게요. 뭐 좋아하세요? Saat itu mereka saling bercerita tentang masalah percintaan. Di sana Giha mengatakan jika semua wanita itu sama saja tidak berperasaan. Namun tak ada angin, tak ada hujan, tak ada geledek, Seyong tiba-tiba mengajaknya untuk berpacaran. Tentu saja boleh begituan. Ya, kalian pasti paham kan ya? Mendengar itu Giha terkejut dan mengira kalau Seyong hanya ingin mempermainkannya saja, yang padahal Seyong serius dengan ucapannya. Kemudian Giha pun kembali ke kamarnya dan menelpon Seyong dengan video call. Jika Seyong serius dengan ucapannya tadi, Giha pun menyuruhnya melepas pakaiannya. Dan ternyata Seyong beneran membukanya. Yang hasil karena melihat bodi gitar Spanyolnya Seyong, Giha pun bergegas ke kamarnya Seyong dan adu gulat pun terjadi. 뭘 그런 걸 물어봐. Dan esok paginya Giha pun terbangun yang mengira semua itu hanyalah mimpi. Tapi nyatanya mereka benar-benar melakukannya. Giha pun keluar dan tak sengaja melihat pemandangan di pagi hari yang sangat indah. Kemudian Seyong yang gerah sehabis senam yoga, dia pun meminjam kamar mandinya Giha. Di mana Giha yang tak tahan melihat siluet bodi Seyong sedang mandi, Giha pun memutuskan untuk ikut mandi juga. Yeah, baby. Setelah itu Giha dan Seyong pun semakin hari semakin akrab dan semakin mesra, yang layaknya sepasang kekasih. Hingga akhirnya mereka makan berdua di pinggir jalan. Yang tak lama setelah itu Dongchul melihat Giha dengan seorang wanita. Dia pun terkejut Giha sudah move on dan memiliki kekasih yang lebih cantik. Karena penasaran Dongchul menyapa mereka dan bertanya siapa dia. Seyong mengatakan jika Giha adalah pacarnya.
Mendengar itu, Dongchul pun semakin syok, lalu Seong pun permisi ke toilet sebentar. Di mana Dongchul tidak menyangka jika Giha bisa mendapatkan pacar lebih cantik dari mantannya. Giha pun menceritakan semuanya pada Dongchul. Mendengar itu, Dongchul mengira ada yang tak beres dengan Seong. Seorang wanita cantik datang tiba-tiba untuk mengajaknya bercinta. Itu adalah hal yang aneh dan jarang terjadi. Mendengar itu, Giha tak peduli, di mana dia sangat senang dengan kehadiran Seong dalam hidupnya. Meskipun begitu, Giha sangat kepikiran dengan perkataan Dongchul semalam. Karena penasaran, Giha mencari tahu siapa Seong dan di mana dia tinggal sebenarnya. Tapi nampaknya Seong tidak ingin membahas itu. Seong pun tersinggung dan memberikan dua pilihan pada Giha, bercinta denganku atau pergi. Oh ya, jelas dong pilihan yang pertama. Kemudian Giha tak berani bahas itu lagi karena takut Seong akan marah. Dan singkat cerita, pada malam harinya saat Giha membeli cemilan di minimarket, dia tidak sadar ada orang yang mirip dengan Seong bekerja di situ. Yang saat sampai di kosannya Seong, dia tidak ada di sana. Di mana dia lalu masuk dan melihat isi tasnya yang berisi sebuah alat memiliki indikator D-12. Giha tak paham untuk apa alat itu. Dan saat dia kembali ke kosannya, ternyata Seong sudah menunggunya di sana. Di mana Giha bertanya pada Seong untuk apa alat yang ada di tasnya. Jam beker kah? Atau vibrator? Gak mungkin lah. Seong pun dengan pasrah menjelaskan jika dia dari masa depan. Namun tak ada yang percaya dengan perkataan Seong, termasuk Dongchul yang menguping. Ciri-ciri teman kampret nih. 나 미래에서 왔어. Giha yang kesal dengan jawaban Seong pun pergi menenangkan pikiran. Dan Dongchul yang melihat kesempatan itu menelpon Seong untuk bertemu berduaan sambil minum-minum, dengan maksud membuat Seong teler dan membawanya ke penginapan. Tuh kan nih orang nusuk dari belakang, kampret dah. 동철 오빠? 오빠! Sedangkan Giha yang teler juga dibawa mantan pacarnya ke penginapan untuk diajak adu gulat, tapi dia cepat tersadar dari genjutsu dan cepat-cepat pergi dari sana. Dan kebetulan dia juga melihat Seong dan Dongchul keluar di kamar penginapan yang sama. Giha pun kesal pada Seong. Dia mengatakan jika perempuan semua sama saja. 하는 것도 똑같을 거야. 여자들은 다 똑같아. 너도. Seong sedih tidak diberikan menjelaskan dan malah dikata-katain. Kemudian memutuskan untuk pergi. Dia ngerayu memohon minta maaf dari luar kosannya Seong. Seong akhirnya luluh dan keluar menemui Giha. Giha berjanji tidak akan melukai perasaannya lagi. Demi menebus kesalahannya, Giha mengajak Seong liburan berdua. Di sana mereka berenang dan membuka kamar hotel mewah untuk melakukan adu gulat profesional. Di saat mereka foto-foto untuk jadikan kenangan, tiba-tiba ada orang yang menelponnya. Dia adalah mantannya Giha. Dia hanya ingin bertemu dengan Giha untuk menawarkan pekerjaan kepadanya. Giha yang nganggur pun sangat tertarik. Namun tiba-tiba ada syarat dari pekerjaannya tersebut, yaitu Giha harus mau diajak adu gulat oleh mantannya. 우리 회사 트라이 해봐. 명색이 내가 대표인데. Giha semakin dilema karena permintaan mantannya tersebut. Dia sempat ingin menolak, tapi Seong yang mengetahuinya memintanya datang ke kantornya malam ini. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, Seong memintanya untuk memberikan cap jempol pada selembar kertas yang tampak seperti perjanjian. Dan karena Giha tidak ingin dimiliki orang lain, akhirnya Seong pun juga ikutan adu gulat yang jadinya 2 lawan 1. Namun Giha yang ketakutan dengan aksi ganas mantannya pun bersembunyi di balik Seong. Giha akhirnya membatalkan perjanjian dan pergi bersama Seong. Namun Seong memintanya untuk kembali agar bisa dapat pekerjaan. Mereka pun bertengkar dan Seong pergi. Kemudian Giha melihat Seong keluar dari minimarket dan menariknya. Namun tampak Seong yang ini tidak mengenali Giha dan mengatakan jika dia salah orang. 사람 잘못 보셨는데요? Giha pun bingung dan langsung pulang. Ternyata Seong sudah di sana dan membawakannya minuman. Kemudian Seong mengajaknya ke suatu tempat karena ada yang ingin dibicarakan, di mana Seong menceritakan tujuan dan maksud dia mendatangi Giha selama ini. Dia menjelaskan juga jika dia dari masa depan, sedangkan alat indikator waktu itu menunjukkan sisa waktu dia selama di sini. Di masa depan, Seong adalah pelajar yang bekerja di minimarket. Begitu juga dengan Giha. Giha sangat cekatan membantu dan melindungi Seong serta membuatnya nyaman. Sampai akhirnya Seong memutuskan untuk pindah kota. Giha yang melihat itu pun mengejar Seong dan tak sengaja tertabrak kendaraan yang melintas.
di mana Seyong sangat sedih melihat Giha dilarikan ke rumah sakit hingga akhirnya seseorang memberikan alat itu untuk kembali ke masa lalu demi menghabiskan waktu dengan Giha yang sekarang. Jadi Seyong yang dia lihat di minimarket tadi itu adalah Seyong yang belum mengenal Giha. Giha semakin sedih mendengar cerita Seyong. Kenapa harus dirinya yang dia cintai? Karena Giha berbeda dengan kebanyakan pria, dia sangat tulus jika mencintai seseorang. 오빠에게 도움이 되는 3주를 보내고 싶었어. Dan singkat cerita, esok pagi pun tiba. Dia terbangun dan melihat kamar Seyong sudah kosong. Giha menelpon Seyong tapi tidak ada jawaban. Kemudian dia mendatangi minimarket dan melihat Seyong masa kini di sana. Tapi Giha tidak berani mendekatinya dan kembali pulang. Namun di sana terlihat Seyong dengan sedih menunggu Giha di depan kosnya. Seyong mempunyai permintaan terakhir sebelum dia kembali ke masa depan. Di mana permintaan Seyong adalah ingin bercinta dengan Giha untuk terakhir kalinya. 섹스. Selesai bercinta, Giha pun sedih karena melihat Seyong sudah kembali ke masa depan. Kemudian esoknya Giha pun mencari Seyong masa kini di minimarket. Tapi karyawan di sana mengatakan jika Seyong sudah tidak bekerja di sini lagi. Ya, telat. 2000 tahun kemudian. Hari-hari pun telah berlalu. Kini Giha bekerja di sebuah pergudangan barang hingga akhirnya ada staf baru yang ternyata itu adalah Seyong di masa kini. Giha pun terkejut tapi juga senang. Dengan sigap Giha mengambilkan Seyong minuman dan entah kenapa Seyong merasa nyaman berada di dekat Giha. Setelah itu Giha dipanggil temannya di seberang untuk bekerja kembali. Tapi dia malah ditabrak oleh kendaraan yang melintas dan dilarikan ke rumah sakit. Di sana Seyong tidak tahu kenapa dia terus menangisi Giha yang padahal ini pertama kalinya dia kenal. Hingga ingatan Seyong di masa depan terhubung ke Seyong di masa kini. 맛있겠다. Saat Giha keluar, Seyong memberitahukan semuanya sambil berpelukan, plus ciuman. Dan dari kejauhan Giha dari masa depan menangis dan tersenyum melihat mereka. Dan tamat. Nah, itulah film drama Korea percintaan yang makna dari film ini saya serahkan pada kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih telah mensupport channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.